Saya lihat ada satu pola di Alkitab dari depan sampai belakang, dari Adam sampai sekarang, tetap sama. Yaitu ada dua kubu, ada dua pemikiran. Yaitu orang yang menerima apa yang Tuhan lakukan bagi dia, kubu yang satunya lagi berusaha melakukan sesuatu untuk berkenan kepada Tuhan. Dari sejak awal Adam kan dikasih itu kan, pohon kehidupan. Dia cuma terima aja tuh kehidupan dari Tuhan. Tapi kemudian dia kepingin tahu yang baik dan yang jahat, dan kemudian jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, dia pakai lagi, ini kubunya kelihatan lagi nih. Dia pakai daun-daun arah. Itu untuk menutupi tubuhnya dari ketelanjangan, ya kan? Itulah agama sebenarnya. Jadi kepingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk pembenaran diri. Nah, sedangkan Tuhan gak setuju dan Tuhan langsung kasih kulit binatang. Berarti ada kurban. Jadi Tuhan ingin mengatakan, terimalah karya aku, dari inisiatif dari aku. Ini yang aku kasih kepada kamu. Nah, itu lebih jelas lagi di peristiwa Kain sama Habel sebenarnya. Kain sama Habel kan dikatakan oleh firman Tuhan, persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan, persembahan Kain tidak. Nah, Habel tahu dari mana sih bahwa dia tuh harus mempersembahkan domba, kurban gitu. Pasti dia diajarin oleh papanya, Adam yang ajarin kan. Jadi mungkin papanya cerita, dulu waktu kami jatuh dalam dosa, Tuhan menyembelih domba dan kulitnya dikasih kepada kami. Saya yakin itu semuanya sudah sesuai dengan apa yang kemudian diwahyukan oleh Tuhan melalui hukum setelahnya. Jadi misalnya harus yang sulung, yang tidak bercacat dan sebagainya. Habel ikutin itu. Tapi Kain tidak. Dia ambilnya dari sayur-sayuran. Padahal kan tanah itu dikutuk dan dikatakan muncul onak duri dan sebagainya, kerja keras ada di situ. Jadi dia membawa karyanya. Kami ingin membuktikan, kami ingin diterima. Jadi nggak ngikutin Tuhan gitu. Nah kemudian, yang menarik bagi saya itu begini loh. Tuhan tuh senantiasa agresif terus mengundang. Kamu nih terima aja karya aku. Kamu nih terima aja cara berpikir aku. Jangan pakai caramu sendiri. Gitu. Kejadian 4 ya, dikatakan ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi selama ini kita pikirkan dosa mengintip dan kamu harus menguasai dia. Tapi yang menarik adalah begini, dalam bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan menjadi dosa, itu sebenarnya beda-beda tipis dengan kata yang diterjemahkan menjadi korban penebus dosa. So, dosa atau korban penebus dosa. Jadi sebenarnya arti lain daripada peristiwa ini adalah Tuhan menyediakan korban penebus dosa. Bukan dosa mengintip, tapi Tuhan menyodorkan, ini loh aku bawain kambing domba untukmu. Tinggal dikorbankan aja. Tapi Kain tetap menolak. Dan hal ini masih terjadi terus sampai pelayanan Tuhan Yesus di perjanjian baru. Orang yang self-righteous, agamawi, orang-orang Farisi tetap saja kemudian membangun kebenaran mereka sendiri. Sedangkan orang-orang berdosa baru mereka lah yang menerima Tuhan, yang menerima karyanya Tuhan, pengampunannya Tuhan. Di pelayanan Paulus juga begitu. Saya bacakan di Roma pasal yang ke-10. Ayat yang kedua dikatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang terus menyiksa Paulus kan, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi ujung-ujungnya mereka malah tidak ada di dalam karyanya Tuhan itu, karena mereka ingin bangun sendiri, pola mereka sendiri. Ya, saya percaya sebenarnya Roh Kudus yang ada di dalam kita itu secara konstan terus mengingatkan kita apa yang Tuhan udah kasih sama kita. Itu ada di 1 Korintus 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi, the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Jadi terus menerus Roh Kudus itu mengingatkan kita, Tuhan udah kasih kamu gratis loh, Tuhan udah kasih kamu sesuatu yang kamu tidak layak loh. Itu yang harusnya kita fokuskan. Jangan kita kemudian bikin kebenaran kita sendiri. What must I do? Apa yang aku harus lakukan? Ini benar atau salah? Aku harus lebih ini dan lebih itu. Sebenarnya fokus kekristenan kita adalah memahami apa yang Tuhan sudah kasih freely kepada kita. Nah, dari awal sampai sekarang, perseteruan itu masih terjadi. Kita harus memilih menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hidup di dalam apa yang Tuhan sudah lakukan. Bukan fokus kepada apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Dia.